Halo guys, welcome back to my channel di Gager 263. Sebentar lagi saya akan merakit antena digital menggunakan disk mini berukuran 65 cm bekasnya Astro. Oke guys, di sini saya menyediakan pipa berukuran 1,5 inch dengan panjang 12 inch. Dan ini ada end cap dengan ketebalan 25 mm. Dan ini ada tedus. Ini tedusnya yang nanti saya akan buat menjadi seperti ini. Dengan cara memotong di bagian belakang. Dan saya akan memanaskan dengan kompor gas. Lalu saya buat bentuknya seperti itu. Dan di disk ini saya sudah membor 4 buah lubang di sisi kiri dan kanan, atas bawah ya. Dan di tengahnya saya membuat satu lubang untuk nanti saya ikat konektor. Seperti ini guys konektornya. Jadi bahan-bahan lain yang sudah saya sediakan di sini adalah satu buah male konektor, 4 biji mur baut, ada kabel tais, isolasi tape, 2 batang dawai aluminium dengan ketebalan 4,7 mm dengan panjang 12 inch. Dan di bagian bawah sudah saya buat lubang ya. Saya tambahkan, saya klip dengan atau jepit dengan pipa aluminium bekas antena. Ini ada kabel RG6, ada satu buah lem tembak. Saya nyalakan, biarkan ya hangat agar nanti saat gunakan langsung cair. Untuk kedua, maaf, di bagian tengah pada disk tadi nanti saya akan ikat PVC pipe yang sudah saya buat lempeng seperti ini. Lalu di sini ada satu kabel RG6 yang juga bekas dari antena yang lalu. Saya buat, saya ambil, saya masih bisa gunakan di sini. Dan nanti saya akan sambung ke 2 dawai aluminium yang sudah saya sediakan. Dan nanti saya akan ikat di lubang tengah-tengah ini. Tapi sebelumnya saya harus menyambung menggunakan male konektor. Jadi untuk merakit antena seperti ini caranya simple saja. Cuma apa yang Anda harus lakukan itu nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Agar sahabat tidak gagal paham bagaimana cara membuat atau merakit antena seperti ini guys. Di sini bahan-bahannya adalah bahan-bahan dari barang recycle. Tapi kalau sahabat mau membelinya di toko silakan, sekiranya sahabat enggak punya. Dan di sini juga bukan semuanya recycle, tetapi ada yang saya beli ya, seperti pipa dan tedusnya ini saya beli. Begitu juga ke kabel RG6-nya. Tapi sudah lama ya saya beli, jadi sudah berapa kali saya gunakan untuk membuat konten saya. Oke, di disk ini yang di bagian tengah lubang yang saya buat tadi, saya akan pasangkan konektor. Dan untuk saat ini saya pasangkan male konektor pada kabel yang saya tunjukkan tadi. Sebelum saya mengikatnya di dinding disk ini, saya harus isolasi atau membalut dengan isolasi tape terlebih dahulu agar tidak mudah terlepas. Nah, jadi untuk kabel RG6 yang sudah saya sambung male konektornya, nanti saya akan sambung pada
2 batang dawai aluminium ini. Tetapi sebelum saya memasangnya, saya harus mengikat kedua dawai aluminium ini menggunakan kabel ties yang sudah saya sediakan. Sebenarnya untuk dawai aluminium ini bisa disatukan saja, tetapi saya punya cara pikir berbeda. Saya tidak mau satukan karena apa? Saya harus memisahkan kedua kawat aluminium ini, kemudian nanti di ujung kawat aluminium ini kan sudah ada 2 lubang dan sudah saya ikat kawat ya, kawat serabut dan juga kawat tembaga. Tapi nanti itu kedua-duanya saya satukan. Tapi kenapa kedua dawai ini tidak saya gabung aja ya? Kenapa saya harus kasih pisah? Ada ruas di tengah-tengahnya, seperti itu. Kenapa? Ya, karena berdasarkan pengalaman, kalau saya membiarkan dawai aluminium ini terpisah, itu akan lebih baik. Meskipun di ujungnya itu menyatu atau disatukan, tetapi di bagian tengah itu tidak ada. Karena ini kedua dawai ini akan bekerja pada satu tempat. Maksud saya ini kan kutub positifnya saja. Sekiranya kalau negatifnya juga melekat di sini, tentu saja kabelnya tidak saya sambung atau saya gabung begitu. Tetapi karena ini kutub positifnya saja atau kutub pasanya saja, sehingga saya bisa buat seperti ini. Saya pisahkan kedua dawai ini, tetapi di ujungnya saya satukan. Tetapi kalau sahabat mau membuat dengan cara sahabat, sekaligus menyatukan kedua dawai aluminium ini menjadi satu, silakan. Tetapi kalau saya dengan cara saya seperti ini guys. Oke, setelah saya menyambungnya, saya juga akan balut menggunakan isolasi tape. Ini untuk kenyamanan. Dan saya ikat kabel ties ini juga, ini untuk kenyamanan pada antena ini, biar dia lebih stabil menerima gelombang yang disalurkan daripada tower pemancar ke antena ini. Maksud saya gelombang frekuensi radio yang disalurkan dari tower pemancar ke antena ini, yang nantinya akan dihantar sinyal itu ke set-top box atau langsung ke TV digital agar bisa menghasilkan gambar dengan maksimal. Nah, seperti ini guys ya. Inilah cara saya pisahkan kedua batang aluminium ini. Oke, setelah saya selesai menyiapkan kedua batang aluminium ini, dawai aluminium ini saya akan satukan di ujung kabelnya, lalu saya ikat pada kabel RG6 yang sudah saya pasangkan male konektor tadi. Tetapi jangan heran ya, untuk kutub positif atau kabel serabut pada kabel RG6 ini sudah tidak ada ya, sudah saya batasi di bawah, yaitu di disk tadi. Jadi untuk ke atas, naik ke atas pada kedua dawai aluminium ini tidak ada ya, tidak ada sama sekali guys. Hanya kutub positifnya saja yang ada, kutub negatifnya sudah sampai di reflektornya. Saya mohon maaf sekiranya saya ada membuat kesalahan atau tutur kata saya yang kurang menyenangkan. Sekali lagi saya mohon maaf, 1000 kali maaf ya guys. Oke, jadi kedua dawai aluminium yang sudah saya ikat seperti ini, saya akan pasang ke konektor yang sudah saya buat di
Disk ini. Dan untuk disk ini dengan lebar itu 24 inch atau 60 sampai 65 cm. Jadi saya juga harus memasukkannya, saya memperhatikan betul-betul agar lubangnya itu tepat ya. Ini tedusnya sudah saya buat seperti ini dengan cara saya memanaskan menggunakan kompor gas, lalu saya buat atau lepeh seperti ini guys. Pastikan lubang pada pipa PVC ini sama dengan lubang yang sudah saya bor di disk mininya. Disk mini ini saya bisa membuat antena TV digital seperti ini karena disk mini ini tiang penyangga LNB-nya itu sudah patah beberapa waktu yang lalu ketika hujan dan angin deras. Jadi kebetulan satu ranting kayu itu jatuh dan langsung hantam tiang penyangga LNB sehingga patah. Makanya saya tidak menggunakan lagi untuk menangkap siaran TV satelit, tetapi saya manfaatkan untuk membuat antena digital. Jadi pipa PVC ini dengan panjang 12 inch sama dengan kawat aluminium yang sudah saya sediakan. Kenapa 12 inch? Karena lebar piring ini itu 24 inch, jadi saya harus membagi sehingga hasilnya dapat 12 inch. Karena kedalaman disk ini 2 inch, jadi saya harus membagi 2 agar ya dengan mudah untuk menangkap sinyal. Sebelum saya masukkan pipa, saya lem dulu dengan lilin panas sehingga pipanya tidak bisa bergerak lagi karena sudah dilem dengan lilin bakar. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini juga nanti di bagian atas ya ujungnya itu saya tambahkan ini end cap juga dengan ukuran 25 mm. Nah, sekarang untuk alhasil pada antena ini sudah ya. Tinggal kita di bagian depan sudah selesai saya merakitnya dan sekarang saya akan letaknya seperti ini terlebih dahulu. Dan untuk memasang kabel RG6 pada disk ini, disk antena ini harus masukkan dari bawah biar kelihatannya rapi. Sebelum mengikatnya kita harus juga balut dengan isolasi tape biar tidak mudah lepas. Dan setelah kita tes kalau sudah berhasil, nanti juga di konektor yang kita ikat pada disk ini juga konektornya harus dibalut dengan isolasi tape atau melemnya dengan lilin bakar sehingga tidak mudah berkarat ya. Karena namanya juga besi, kalau terkena embun atau air hujan, lama-kelamaan ia akan berkarat. Jadi ada baiknya kita membalut dengan isolasi tape ataupun membalut dengan lem bakar agar konektor ini tetap awet dan tidak mudah berkarat. Oke guys, dan untuk antena saat ini saya sudah berhasil merakitnya. Namun jangan lupa ya di belakang ini, di belakang baut tadi kita harus memasangkan nutnya biar
pipa antenanya di bagian depan tidak mudah lepas atau goyang. Nah, saya coba mengukurnya tunjuk kembali, sekali lagi ya untuk sudah jaraknya. Ya. Nah, sekarang 1 inch ya, ini pipanya karena pipanya tadi sekitar sini ya, jadi ini 12 karena inch. Tadi mungkin pipanya saya tidak tekan terus ke karena bawah, tadi saya tidak cukup tekan ke bawah ya, sehingga masih belum nyampe ya, makanya sudah kalau saya ukur seperti ini sudah 12, sudah 13 inch. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, ini enggak dan ada masalah. Kedudukannya sudah seperti ini guys. 12 inci sama 13 dan untuk antena ini siap tipis ya. Jadi digunakan. Masih bisa menerima gelombang frekuensi dari tower pemancar itu sangat baik. Oke guys, sudah alhasilnya seperti ini ya. Inilah cara saya merakit antena. Jadi kalau bagi sahabat yang menyuka video ini atau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Dan kalau sekiranya sahabat merasa bermanfaat, bisa bagikan ke teman-teman atau kenalan sahabat, sehingga yang lain juga bisa tahu bahwa membuat antena digital masih bisa menggunakan cara seperti ini guys. Dan untuk antena ini sebentar lagi saya langsung mencobanya. Dan kalau nanti setelah coba sudah berhasil, ini bisa lem ya, menggunakan lem tembak ataupun isolasi tape bisa saja, agar tidak mudah berkarat. Tujuan saya seperti itu guys. Untuk sudut elevansi itu bisa ditolak naik ke atas, bisa ke bawah. Jadi antena kita ini sangat mantap ya. Sekiranya kedudukannya belum stabil, kita bisa melepaskan skrunya di sini atau murbautnya ini, kita bisa di atap rumah kita mainkan antena ini, bisa kita naikkan kedudukan elevansinya, bisa kita untuk sudut elevasi kasih maju sedikit bisa di bagian bawah, dan di atas kita kasih mundur sedikit, seperti itu guys. Lepas itu ya, kita bisa lock. Oke guys, kita langsung mencobanya di sini ya. Sekarang saya berada di bangunan 1 lantai. Ketinggian dari tanah itu sekitar 4 meter. Di sini saya akan mencobanya. Mari nyimak video ini sampai habis, jangan di skip ya. Sudah saya menghala ke arah utara, karena tower pemancar berada di arah utara saat ini. Jadi saya langsung menekan Satfinder. Saya nyalakan, kebetulan Satfinder ini adalah Satfinder combo. Jadi bisa saya manfaatkan untuk melakukan pencarian sinyal untuk TV digital. Nah, sekarang sudah ada bunyi alarm atau beep sound, menunjukkan bahwa antena ini bisa bekerja. Kita akan cari frekuensi 650 di channel 43. Sekarang tinggal saya memutarkan antenanya sedikit. Nah, sekarang sudah saya buktikan bahwa untuk channel 43 di frekuensi 650.000 sinyal mencapai 100%, baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitas. Coba saya ke frekuensi 682.000. Nah, ini agak menurun sedikit, sinyal kualitas mencapai 80%. Coba saya akan exit.
siarannya sudah ada ya. Untuk sementara ini di ketinggian 1 lantai, atau lebih tepat rumah 1 lantai 1 tingkat, ini dengan ketinggian lebih kurang 4 meter, sinyal sudah bisa kita dapat secara maksimal itu 100% untuk sinyal kualitas dan sinyal intensitasnya. Jadi saya akan matikan dan oke guys, dengan antena yang saya rakit ini sudah berhasil mendapat sinyal dengan sangat baik sekali, baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitas itu mencapai 100% dengan ketinggian rumah 1 lantai atau rumah 1 tingkat ini ketinggiannya lebih kurang 4 meter. Jadi sebentar lagi saya akan alihkan antena ini ke lantai 2 biar lebih tinggi. Saya akan mencobanya juga dan kita akan lihat hasilnya nanti di ketinggian 8 meter dari tanah atau di bangunan 2 lantai. Oke. Sekarang saya berada di bawah ya, kita bisa lihat rumput-rumput yang hijau di sini. Sini juga kita bisa mendapat semua siaran di sini ya. Dan sinyal kualitasnya juga mencapai 100%, baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitasnya ya. Mantap ya, mantap sekali. Jadi untuk sahabat ketahui bahwa antena ini bekerja sangat bagus sekali karena tadi di lantai 1 juga dengan hasil yang sama, di lantai 2 juga dengan hasil yang sama. Bahkan di bawah sekalipun sudah bisa mendapat sinyal yang sangat luar biasa, mencapai 100%. Oke guys, jadi antena ini saya jamin bahwa antena ini bisa mencapai 120 km. Oke guys, untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gagar 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there.